garis lurus. Pada garis lurus kali ini saya akan membicarakan poin-poin yang sangat penting, yang mana poin ini banyak dipakai dalam bidang matematika yang lainnya. Kita langsung masuk ke bagian L, yaitu aplikasi persamaan garis lurus pada pencerminan. Contoh soalnya seperti ini. Titik A 4,3 adalah hasil pencerminan titik B terhadap garis L. Persamaan garis L adalah, ya, saya kasih ilustrasi seperti ini. Ini adalah garis L, titik A-nya adalah 4,3, titik B-nya adalah 2,7. Ya, sifat dari pencerminan adalah jarak dari titik A ke cermin sama dengan jarak titik B ke cermin. Nah, berarti ini sama. Sifat yang kedua adalah garis AB tegak lurus dengan garis L. Ya. Selanjutnya kita cari gradien dari garis AB. M dari garis AB adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Anggap aja ini yang kedua, ini yang pertama. Bolak-balik tidak apa-apa ya. Oke. Y2-nya berarti 7, Y1-nya berarti 3. Per X2-nya 2, X1-nya 4. Maka didapat 4 per min 2 sama dengan min 2. Ya, garis AB tegak lurus dengan garis L. Maka berlaku gradien dari garis L dikali gradien dari garis AB sama dengan min 1. Maka didapat gradien garis L sama dengan min 1 per gradien dari garis AB. Sehingga jadinya min 1 per min 2 sama dengan setengah. Selanjutnya kita membutuhkan titik yang dilewati oleh garis L. Sebut saja ini titik T. Titik T ini merupakan tengah-tengah dari A dan B. Konsep titik tengah adalah seperti ini. A ditambah B lalu dibagi 2. Masukkan A-nya 4,3. Masukkan B-nya 2,7. Lalu dibagi dengan 2. Tambahkan X dengan X jadi 6. Y dengan Y jadi 10. Lalu kita bagi 2. Maka dapat 3,5. 6 dibagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. Ya, garis L dicari dengan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. M-nya adalah setengah, sementara X1, Y1, 3 dan 5. Ya, kita masukkan Y min Y1, Y1-nya adalah 5, M-nya adalah setengah, X min X1, X1-nya adalah 3. Ya, 2-nya boleh kita kali silang ke situ menjadi 2Y min 10 sama dengan X dikurang 3. Oke, kita sederhanakan lagi, kita pindahkan semuanya ke kiri atau pindahkan semua ke kanan. Menjadi, ya, kita pindahkan ke kiri semua, berarti 2Y dikurang X minus 7 sama dengan 0. Ya, jadi inilah jadi inilah persamaan garis L yang ditanyakan. 2Y min X min 7 sama dengan 0. Ya, selanjutnya kita akan bahas perbandingan ruas garis. Ya, saya akan hapus dulu yang ini. Ya, perbandingan ruas garis seperti ini ya. Ruas garis AB ya. Pada ruas garis AB terdapat titik P. Perbandingan dari panjang AP berbanding PB adalah M berbanding N. Maka berlaku rumus P sama dengan
N kali A, silang ya, menyilang ya, ditambah M kali B dibagi dengan N tambah M tambah N. Ya, seperti apa contohnya? Kita lihat contohnya. Ya, misalkan di sini kita punya titik A 4,8, titik B misalnya 2,6 misalnya ya. Nah, lalu di sini ada titik P. Titik P ini belum diketahui, tapi perbandingan dari AP ya, AP berbanding dengan PB itu sama dengan 2:1. Misalnya di sini 2, di sini 1 perbandingannya. Pertanyaannya adalah titik P-nya sama dengan berapa? Ya, dengan menggunakan konsep tadi, P sama dengan 1 kali A, 1A ditambah dengan 2 kali B dibagi dengan 1 tambah 2. Ya. Yuk kita selesaikan. Ini jadinya 1A berarti A 4,8 ditambah 2B. B-nya kita masukkan 2,6 dibagi dengan 3. Ya, ini 4,8 ditambah 2 kali 2, 4, 2 kali 6, 12. Ya, lalu dibagi dengan 3. Sama dengan 4 tambah 4 dapat 8, 8 tambah 12 dapat 20. Nah, lalu dibagi dengan 3. Maka titik P-nya adalah 8/3,20/3. Ya, seperti itulah contoh untuk perbandingan ruas garis. Ya, akan saya hapus. Sekarang kita akan membahas poin yang N, yaitu panjang ruas garis. Ya, seperti apa panjang ruas garis? Nah, katakan ruas garisnya adalah AB. Nah, maka panjang ruas garis adalah X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Oke, kita lihat contohnya. Nah, misalkan ada ruas garis seperti ini ya. Nah, garis A koordinatnya 4,10. Sedangkan titik B koordinatnya adalah 8,15. Ya, pertanyaannya adalah panjang AB sama dengan berapa? Ya, panjang ruas garis AB sama dengan berapa? Yuk kita gunakan rumus, yaitu rumusnya adalah AB sama dengan akar dari X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah dengan Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Anggaplah ini X2 Y2, yang ini X1 Y1 ya, boleh bolak-balik tidak apa-apa. Nah, maka kita masukkan bilangannya. X2 nya adalah 8, X1 nya adalah 4 dikuadratkan, Y2 nya adalah 15, Y1 nya adalah 10. Ya, maka didapat akar 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ya, ini sama dengan 16 ditambah 25. Maka dapat akar 41. Jadi panjang ruas garis AB adalah akar 41. Ya, poin yang ke N, panjang ruas garis sudah jelas. Sekarang kita lanjut bagian yang O, yaitu jarak titik ke garis.
Jarak titik ke garis menggunakan rumus D sama dengan AX1 ditambah BY1 ditambah C dibagi dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat, ya, harga mutlak. Nah, oke, saya terangkan lagi ya secara detail. Nah, jadi jarak, ya, katakanlah titik P begitu ya, PX1, Y1 ke garis AX ditambah BY plus C sama dengan 0 adalah D sama dengan harga mutlak, ya, kita masukkan di sini X1-nya ke sini maka dapat AX1, kita masukkan Y-nya ke sini maka didapat BY1 ditambah C dibagi dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita kasih contoh. Adik-adik perhatikan contohnya dengan baik. Ya, kita punya kasus misalnya seperti ini. Jarak. Ya, misalnya di sini 1,2 ke garis 3X di tambah 4Y dikurang, ya, misalnya dikurang 10 sama dengan 0 adalah ya, kita langsung masuk ke rumusnya D sama dengan harga mutlak. Kita masukkan satunya ke sini maka didapat 3 kali 1 ditambah masukkan 2-nya ke sini 4 kali 2 dikurang 10 dibagi dengan akar, ya, A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya adalah berapa, Dede? 3, ya, 3 kuadrat tambah B-nya berapa? Ya, B kuadrat. B-nya adalah 4 kuadrat. Ya, maka didapat 3 ditambah 8 minus 10 dibagi dengan akar 25 harga mutlak, ya. Maka didapat harga mutlak 1/5. Ya, harga mutlak dari 1/5 sama dengan 1/5. Ya, bagaimana, Dede? Ya, harga mutlak maksudnya adalah mempositifkan, ya. Jadi kalau misalnya di dalam harga mutlak ini negatif, maka tanda negatifnya kita buang. Ya, oke, saya akan kasih contoh seperti ini, ya. Contoh yang kedua. Oke. Nah, ini katakanlah saya kasih tanda minus aja, ya. Misalnya ini saya kasih tanda minus seperti ini. Ya, jarak titik 1,2 ke garis ini sama dengan berapa, ya? Kita ulangi prosesnya lagi. D sama dengan harga mutlak. Ya, kita masukkan lagi 3 kali 1 dikurang 4 kali 2, ya, 4 kali 2 min 10 dibagi dengan akar 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat, ya, sama dengan 3 dikurang 8 dikurang 10 dibagi dengan akar 25, ya. Nah, ini hasilnya adalah harga mutlak minus 15 dibagi dengan 5, ya, sama dengan harga mutlak minus 3. Ya, tanda minusnya dibuang maka dapatlah 3. Itulah maksud dari harga mutlak. Ya, sangat jelas, ya. Yang poin O sudah jelas. Nah, sekarang kita akan lanjut jarak 2 garis sejajar. Ya, oke, saya kasih ilustrasi seperti ini, ya. Ini katakanlah garis 1, ya, garis K. Ini katakanlah garis L. Kedua garis tersebut sejajar.
Yang dimaksud dengan jarak dua garis sejajar adalah ruas garis terpendek yang menghubungkan kedua garis tersebut. Seandainya di sini adalah P, maka yang dimaksud dengan jarak adalah yang ini ya, ruas garis terpendek yang menghubungkan K dengan L. Nah, ini kita sebut P aksen. Nah, ciri dari ruas garis tersebut dia harus siku-siku. Nah, seperti itu. Inilah jaraknya ya. Nah, cara menghitung jaraknya itu sama saja dengan jarak menghitung titik P ke garis L ya. Jadi jarak dua garis sejajar menggunakan rumus jarak titik ke garis. Ya, jarak P ke L. Nah, seperti apa contohnya? Kita lihat ya. Contohnya ya, oke. Misalkan saya punya garis ya, jarak. Nah, pertama kita pastikan dulu ya, dua garis yang sejajar itu gradiennya sama. Pastikan bahwa M1 sama dengan M2. Itu syaratnya ya. M1 harus sama dengan M2. Jadi kita harus cek dulu gradiennya. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ini ya. Contoh. Jarak garis Y sama dengan 2X ditambah 3 dan garis Y sama dengan 2X ditambah 5 adalah ya, oke. Seperti itu. Pertama dicek dulu ya apakah gradiennya sama. Ya, M1-nya sama dengan berapa Dede? 2 ya. Terus M2-nya berapa? Gradien garis yang kedua berapa? 2 juga. Nah, berarti dia sejajar ya. Nah, kita lihat ya, garisnya seperti ini, sejajar, garis 1, garis 2. Selanjutnya kita pilih sembarang titik P yang ada di garis pertama atau di garis kedua. Nah, ini Y sama dengan 2X ditambah 3. Yang ini Y sama dengan 2X ditambah 5. Ya, bagaimanakah cara memilih titik P? Nah, titik P ini boleh sembarang titik, berapa aja boleh ya. Nah, sebagai contoh misalnya saya pilih X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 2X ditambah 3 sama dengan 2 kali 0 ditambah 3 sama dengan 3. Nah, jadi titik P-nya adalah 0,3 gitu. Ya, jarak kedua garis tersebut adalah yang ini. Sama dengan jarak titik P ke garis 2X ditambah 5. Y sama dengan 2X tambah 5. Nah, berarti sekarang kita cari jarak titik P 0,3 ke garis ya, ke garis yang ini. Nah, garisnya harus dirubah dulu ke bentuk seperti ini ya. Min 2X ditambah Y min 5 sama dengan 0 ya. Ini pindahkan ke ruas kiri. 5 pindahkan ke ruas kiri. Maka jaraknya adalah ya, oke, sebut saja di sini atau jaraknya langsung aja D begitu ya. D itu artinya distance ya. D sama dengan kita masukkan nolnya ke sini. Iya, berarti min 2 kali 0 ditambah kita masukkan 3-nya ke sini, berarti ditambah 3 dikurang 5 dibagi dengan akar ya min 2 kuadrat ditambah koefisien Y-nya 1 kuadrat ya. Maka didapat harga mutlak 0 ditambah 3 dikurang 5 dibagi dengan akar 5. Ya, ini sama dengan min 2 per akar 5. Ya, ingat harga mutlak kita buang kita buang nilai negatifnya. Maka didapat 2 per akar 5. Nah, ini kalau dirasionalkan dapat 2 per 5 akar 5. Nah, begitulah cara mencari jarak dua garis yang sejajar. Oke, kita lanjut ke bagian yang
berikutnya. Bagian yang Q, jarak dua garis berpotongan. Ya, bagaimanakah menentukan garis itu berpotongan atau tidak berpotongan? Ya, oke. Kita lihat ya, teorinya dulu. Dua garis berpotongan. Pasti gradien satu tidak sama dengan gradien garis yang kedua. Maka langsung aja jarak kedua garis sama dengan 0. Nah, kenapa jaraknya 0? Karena dia berpotongan. Jaraknya adalah 0. Karena dia saling bertemu atau bersentuhan. Ya, oke. Sambil contoh misalnya. Contoh ya. Oke. Jarak garis 3x ditambah 4y min 5 sama dengan 0. Dan garis ya, y sama dengan 2x ditambah 8 adalah, oke. Yuk kita lihat, kita tinjau dulu. Garis yang pertama 3x ditambah 4y min 5 sama dengan 0. Maka gradiennya adalah minus A per B. Ya, minus 3/4. Nah, lalu garis yang kedua yaitu 2x ditambah 8. Maka gradien garis yang kedua adalah 2. Nah, terlihat bahwa M1 tidak sama dengan M2. Artinya kedua garis berpotongan. Ya, karena kedua garis berpotongan, maka jaraknya pasti sama dengan berapa, Dede? 0. Ya, baik. Begitulah cara mencari jarak dua garis berpotongan. Ya, semoga video saya ini mencerahkan adik-adik, semoga membantu adik-adik. Ya, saya doakan semoga adik-adik lancar mengerjakan PR, ujiannya lancar dan mendapatkan nilai 100. Jika kalian menyukai video ini, silakan tekan tombol like dan bagikan kepada teman-teman kalian. Bila kalian menginginkan notifikasi video-video terbaru, silakan tekan tombol lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Ya, bila kalian ada komentar, ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar di YouTube. Ya, cukup pertemuan hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.